Yang pertama, 2 buah bowl atau mangkok karet. Berikutnya adalah spatula plastik. Berikutnya adalah sonde lengkung, kaca mulut, dan ini adalah sendok cetak bergigi untuk rahang atas. Sendok takar bahan alginat, gelas ukur untuk mengukur air, dan juga bahan alginat atau irreversible hydrochloride, dan di sini yaitu yang bersifat normal set, kemudian sarung tangan dan masker. Pada skill lab kali ini kita akan membutuhkan 1 buah head pantum. Atur posisi head pantum tegak dengan posisi kepala sejajar dengan tubuh penderita atau seolah-olah pasien duduk dengan tegak. Atur ketinggian head pantum, posisikan head pantum supaya saat mencetak rahang atas, mulut penderita rahang atas sejajar dengan siku operator. Untuk mencetak rahang atas. Ya, jadi ini tadi posisi operator sama posisi pasien ini harus cukup diperhatikan ya, karena biasanya kalau kita SL offline, alias kita di ruang SL yang dibuat syuting video itu, selalu diingatkan sama dosen-dosen kita untuk terbiasa melakukan yang namanya posisi ergonomis, atau itu tadi yang kalau orang atas itu sejajar dengan lengan operator, orang bawah sejajar sama siku. Boleh dilanjut. Sedikit ke belakang. Pertama-tama kita akan mencobakan sendok cetak ke pasien untuk melihat ukuran sendok cetak atau apakah fit dengan pasien. Pastikan bagian tengah dari mungkin ini juga mau tambahin penjelasan. Jadi sendok cetak itu kan ada nomornya, ada nomor 1 sampai nomor 4. Nah, untuk yang biasanya untuk gigi dewasa atau untuk orang dewasa, ukuran sendok cetak yang digunakan itu nomor 1 sama nomor 2. Kalau 3 sama 4 biasanya digunakan buat anak-anak. Untuk tahu nomornya, kalian bisa lihat ada di ini kursor yang aku tunjukin, itu di bagian gagang sendoknya ya. atau sejajar pada filtrum dari head pantum. Pastikan sebelah kiri sudah fit dan bagian sendok cetak kanan sudah fit dengan rahang dari head pantum. Pertama-tama kita ukur air sejumlah 50 ml dan kita masukkan ke dalam bowl atau mangkuk karet. Kemudian kita takar material alginat. Perhatikan cara menakar. Sebanyak 2,5 takar. Tahap berikutnya, kita akan mencampurkan bubuk alginat dengan air dengan teknik pouring. Hal ini dilakukan untuk mencegah terbentuknya gelembung dan juga untuk memastikan bahwa powder dari alginat tercampur sempurna dengan air. Pengadukan dilakukan dengan membentuk angka 8 dan juga ditekankan ke tepian bowl sehingga diharapkan material akan homogin. Kemudian aplikasikan material alginat pada sendok cetak dengan cara untuk rahang atas diaplikasikan pada bagian palatum dan diratakan ke bagian anterior. Rapikan material alginat yang ada di sendok cetak dan perhatikan setting time.
Perhatikan setting time dari material. Jika material sudah setting, maka lepaskan perlahan dari rahang atas head pantung. Oke, mau nambahin sedikit ya. Jadi waktu melakukan pencetakan itu tadi, memasukkan sendok cetaknya ke dalam ruangan mulut pasien, itu yang perlu diperhatikan yaitu kita harus masangnya itu sejajar dengan garis median dari pasien supaya nggak miring gitu ya. Jadi dipaskan, biasanya dilihat dari gagangnya itu, gagang sendok cetaknya itu harus sejajar sama garis median dari pasien. Dan juga yang perlu diperhatikan juga yang mungkin tadi belum dijelaskan di videonya, yaitu setelah sudah masuk ke rongga mulut pasien, sendok cetaknya ini harus ditahan pakai 2 jari ya, pakai telunjuk sama jari tengah, diletakkan di bagian oklusalnya dari sendok cetaknya tadi. Itu ditunggu sampai bahannya setting supaya hasil cetakannya ini nggak terjadi distorsi atau karena gerak-gerak jadinya dia hasil cetakannya nggak akurat. Dia harus ditahan sampai dipastikan benar-benar setting. Dan untuk lihat sudah setting apa belum, biasanya kalau kami itu ngecek dari yang sisa alginat yang ada di bawel itu biasanya, yang ada di mangkok karet tadi kan ada sisanya biasanya. Itu kita pegang sudah keras apa belum. Kalau sudah mengeras, jadi bisa kita lepas dari rahang pasien. Dari kainnya ada tambahan? Nambahin juga, jadi kalau misalnya kalian pas masukin ke rongga mulut, juga nekannya jangan terlalu tekan banget, karena kalau misalnya terlalu tekan, nanti hasilnya, hasil cetakannya itu ada yang sobek di bagian gigi geliginya terutama. Terus, setelah kalian mencetak, Hasil cetakan setelah kalian mencetak, usahakan itu langsung segera diisi dengan gipsum, karena alginat ini mudah sekali untuk shrinkage. Jadi karena dia di udara, jadi dia mengecil, otomatis detail anatominya dan keakuratannya kan berkurang. Jadi sebisa mungkin itu setelah dimasukkan ke rongga mulut pasien, dilakukan disinfektan, setelah itu langsung diisi dengan gipsum. Tapi kalau misalnya emang mau ditunda pengisiannya, kalian bisa tutup ini cetakannya dengan kain yang lembab. Jangan kain yang basah, yang sampai kalau misalnya diangkat kainnya itu masih bercucuran air, tapi benar-benar lembab. Karena kalau misalnya kainnya terlalu basah pun, maka si cetakan ini bakal air yang dari lap itu bakal meresap ke cetakannya. Alhasil jadi cetakannya lebih membesar kan gitu. Jadi otomatis keakuratan anatominya lebih berkurang. Jadi sebaiknya kalau misalnya emang habis lakukan pencetakan itu langsung diisi, atau misalnya mau ditunda itu diusahakan juga dengan bantuan kain lap yang lembab, bukan yang basah ya, yang lembab gitu. Oke. Mungkin dari Haidar mau ada yang ditambahin? Atau Sudah, itu dulu aja. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya ya. Ini berarti kan teman-teman sudah pernah nonton video-video yang ditampilkan ini kan ya? Sudah, Kak. Oke. Manipulasi material gipsum. Alat-alat yang dibutuhkan pada skill lab kali ini yang pertama adalah bowel sebanyak 2 buah, spatula logam, gelas ukur, hasil cetakan alginat, sendok cakar gipsum, gipsum tipe 3 dan gipsum tipe 2, alat vibrator, cetakan basis yang terbuat dari karet, masker dan sarung tangan. Pertama-tama siapkan air yang telah diukur sebanyak 33 ml ke dalam bowl.
Kemudian berikutnya takar gips tipe 3 sebanyak 4 takar dan masukkan ke dalam bowl. Masukkan gipsum tipe 3 ke dalam bowl yang berisi air dengan teknik pouring. Berikutnya, aduk dengan cara memutar sebanyak 120 putaran dilakukan dalam waktu 1 menit. Letakkan mangkuk karet yang berisi adonan pada vibrator sehingga gelembung-gelembung udara yang terperangkap dalam adonan dapat dieliminasi. Perhatikan working time dan setting time material gipsum tipe 3 ini. Pastikan adonan terlihat homogen. Letakkan hasil cetakan di atas vibrator, lalu isi hasil cetakan dengan adonan gips supaya gelembung udara yang terperangkap dapat hilang sehingga hasil pengisian gips tidak korup. Apabila mengisi hasil cetakan atas, maka adonan dituang mulai dari bagian palatal atau posterior hasil cetakan, kemudian dibiarkan mengalir perlahan menuju oklusal. Tambahkan adonan gips sedikit demi sedikit sehingga oklusal penuh. Rapikan hasil pengisian gips dan biarkan mengeras atau setting time. Proses mengerasnya gips akan melewati fase panas dingin. Itu samping-sampingnya dirapikan supaya nanti waktu gipsnya mengeras, melepasnya gampang. Itu biar nggak ada yang nyantol gitu ke alat. Oh ya, pas kalian juga nuang ke gipsumnya, usahain di bagian palatum yangnya itu jangan sampai masih terlihat. Jadi dibuat gipsumnya itu agak sedikit bentuknya tuh cembung kayak bakpao biar kalau misalnya pas dilepas hasilnya tuh nggak tipis juga. Selama gipsumnya lagi setting, untuk tahu fase panas atau dinginnya, kalian jangan pakai handscoon. Jadi rasain pakai telapak tangan kalian di gipsumnya itu terasa hangat sama dingin. Dinginnya tuh seperti itu, jangan pakai handscoon. Kalau pakai handscoon nggak bakal terasa fase setting panas dinginnya. Setelah mengeras, lepaskan gips dari ajinas dengan bantuan pisau gips. Lakukan di bawah air mengalir. Periksa porositas dan detail cetakan rahang.
Kalau misalnya yang ini, prosedur yang ini tuh tujuannya itu untuk mengurangi bagian-bagian yang belakang. Ini kan nggak perlu ya, bukan bagian anatomis, bagian kelebihan gipsum. Nah itu di trimming, jadi dikurangi pakai mesin trimmer ini gitu. Nah, itu di trimmernya itu batas sampai batas ada garis belakangnya. Itu batas dari ya. Jadi kalau misalnya model tadi itu pasti ada batas gini ya hasil cetakannya. Nah, itu kalian trimmer sampai batas itu. Jangan sampai giginya juga ikut kepotong mesin ini. Siapkan air sejumlah 45 ml di dalam gelas ukur, kemudian letakkan di dalam bowl. Selanjutnya, takar gips tipe 2 sejumlah 4 takaran. Kalau tadi ini kan mau buat basis dari model tadinya, nah itu jenis gipsumnya beda. Jadi kalau misalnya kalian tadi mau buat pengisian alginat, itu pakai gipsumnya yang tipe 3. Warnanya biasanya emang biru. Terus kalau misalnya emang basis, itu yang digunain gipsum tipe 2, biasanya berwarnanya putih. Kedua, ke dalam air dengan teknik pouring. Aduk adonan. Letakkan adonan pada cetakan basis di atas cetakan karet. Tempatkan model gips di tengah atas cetakan karet yang berisi gips tipe 2 dengan posisi oklusal sejajar dengan bidang horizontal.
Setelah setting ditandai dengan setelah mengalami fase panas dan dingin, lepaskan basis dari cetakan basis karet secara perlahan. Mau nambahin, jadi tadi pas kalian naruh modelnya ini di tempat basisnya, patokannya itu yang garis depan ini, itu di pertengahan antara gigi 11 sama 21. Sedangkan kalau yang di sini, itu sejajarnya sama gigi caninus. Jadi patokannya biar kalian lihat lurus apa enggaknya itu dari garis ini, pas isi sentralnya, sama yang ini tepatnya itu tempat caninusnya. Gitu. Sampai juga buat waktu kita meletakkan si modelnya yang biru ini ke Gibson yang tipe 2 yang warna putih, itu yang perlu diperhatikan juga selain kesejajaran garis median, juga kesejajaran antara bidang oklusal dan insisal dari gigi dari modelnya itu sama dasar dari basisnya. Itu juga yang perlu diperhatikan. Kesejajaran itu maksudnya bisa arah antero-posterior, depan belakang sama kanan kiri. Jadi kanan kiri harus sejajar, depan sama belakang, insisal sama oklusal harus sejajar. Supaya nanti waktu trimmingnya lebih mudah. Waktu motong si basisnya ini orang putih ini supaya lebih mudah, nggak perlu mensejajarkan. Nah, belum lanjut. Berikutnya, lakukan pemeriksaan ukuran basis terhadap kufet bawah yang dimiliki. Jika basis nampak lebih besar dibanding kufet bawah, maka lakukan trimming pada semua sisi dengan tetap mempertahankan bentuk dari basis. Semua sisi dikurangi dengan porsi yang sama. Lakukan trimming dengan bagian bawah basis menyentuh tabel trimming. Oke, jadi kalian trimming ini, pastikan semua sisinya tuh sama trimmingnya. Jangan, soalnya kadang kalau pas ngurangin kayak gini, itu sisinya tuh nggak sama. Jadi sebenarnya tuh pas untuk pengurangan dari tiap sisinya, itu sebenarnya ada ukurannya. Tapi untuk blok IMKG belum diajarin. Mungkin diajarin nanti pas bagian orto. Jadi ini dikurangin. Yang penting sisinya sama, nggak ada yang mencong. Pokoknya jangan sampai ini garis median yang ini, itu berpindah nggak di tepat, nggak di median lagi gitu. Setelah dilakukan trimming, periksa kembali apakah basis cetakan telah fit dengan kufet bagian bawah. Dengan demikian, selesai tahapan skill lab sampai dengan pembuatan basis model kerja rahang atas. Oke, jadi tadi ada 2 udah terputar. Mungkin ada yang mau ditanyain sebelum lanjut? Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan atau masih bingung, bisa langsung ditanyakan ya. Bisa lewat
kolom chat atau raise hand. Oh iya, mau tanya ini waktunya kurang berapa menit ya? Masih 1 jam, Kak. Oh, oke. Kalau Mungkin nggak ada, saya dulu, Kak, mau ya nggak tanya. apa-apa, tanya. Tadi pas proses streaming ya, Kak, namanya, Kak. Itu kok bisa basah itu kenapa ya, Kak? Jadi sebenarnya tuh alat trimmernya itu memang ada airnya, Dek. Jadi dari alat trimmernya sendiri dia menggunakan air. Kalau misalnya nggak ada air di situ, trimmernya nggak bisa jalan. Jadi tanpa kalian air, mesinnya memang ada airnya gitu, nyedot air. Jadi buat sekalian bersihin. Oh, baik, Kak. Nambahin juga. Jadi mesin trimmer tadi yang ada lempengannya yang muter itu dia itu kan tadi sudah dijelasin juga, dia itu nyambung ke keran air. Jadi setiap kita nyalain si mesin trimmer itu, kita harus buka keran air juga. Tujuannya selain membersihkan serpian-serpian dari hasil gesekan antara si gibsonnya sama lempeng besinya itu tadi, juga supaya si modelnya ini, si gipsnya ini jadi lebih lunak. Coba bayangkan kalau kering, terus dia ditempelkan ke lempengan itu, terus dia dibiarkan terkikis, pasti dia akan rentan untuk patah. Karena kering, dia lebih keras. Makanya dia ada airnya itu supaya lebih lunak juga. Makanya ada airnya itu tadi. Supaya juga mengurangi gaya geseknya. Seperti yang teman-teman pelajari di SMA. Jadi karena dia basah, permukaannya jadi lebih licin otomatis. Mau si lempengnya tadi maupun si gipsnya. Maka dari itu karena lebih licin, maka gaya geseknya lebih sedikit. Maka dia juga membantu kita untuk trimming dengan presisi gitu. Supaya dia berkurangnya itu sedikit-sedikit, nggak langsung banyak. Kalau kasar gitu kan langsung bisa patah. Kalau gitu dia terkikisnya banyak banget dan si serbuk-serbuknya itu nanti terbang kemana-mana. Itu. Sudah jelas? Apa ada yang mau tanya lagi? Nah, cukup jelas, Kak. Terima kasih. Mungkin karena dari teman-teman belum ada yang tanya, bisa dilanjutkan dulu, Kak. Pertama-tama untuk pembuatan basis malam merah, kita membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Pisau malam, pisau model atau lekron, Dek, mohon maaf, ini sepertinya video ini nyandet, nggak bisa diputar. Mungkin apa saya backup saja, Kak, untuk videonya. Ya, boleh, maaf banget. Ya, nggak apa-apa, Kak. Selamat datang di Skills Lab Ilmu Material Kedokteran Gigi Blok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan manipulasi malam merah dan resin akrilik. Pertama-tama untuk pembuatan basis malam merah, kita membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Pisau malam, pisau model atau lekron, pensil, spiritus burner beserta korek apinya, gelas lab,
modeling wax atau malam merah yang telah dibagi menjadi 2, model kerja yang telah kita buat sebelumnya, bahan separator CMS beserta kuas. Pertama-tama yang harus dilakukan, buatlah outline form pada basis rahang atas yang telah dibuat sebelumnya. Outline dibuat persis pada servikal cetakan rahang atas. Mau nambahin penjelasan. Jadi ini kan dibuat outline sesuai dengan bagian servikalnya. Nah, ini kenapa batasnya cuma sampai sini? Karena kan ini molar 3, jadi biasanya nggak diikutin. Jadi pas ujian atau pas kalian lagi skill lab, itu juga cuma sampai molar 2 aja buat malam merahnya. Jadi nggak sampai ke molar 3-nya. Gitu. Karena nggak semuanya juga kan punya molar 3. Oke, bisa dilanjut. Berikutnya, ulaskan bahan separator tipis-tipis pada basis model kerja rahang atas. Ulaskan secara merata, termasuk pada bagian interdental. Tunggulah kering dan bila perlu, ulaslah CMS sekali lagi. Jadi nambahin penjelasan buat tujuannya dikasih CMS itu, jadi pas ketika kalian lunakin malamnya di Bunsen, itu kan ditaruh di bagian ini ya model studinya. Nah, tujuannya dikasih CMS itu biar malamnya ketika kalian ngukir bagian servikalnya, anatominya itu nggak lengket, jadi nggak nempel di bagian palatumnya, sehingga bisa dilepas gitu. Tujuannya dipakai CMS. Kalau misalnya nggak pakai CMS, otomatis karena malam itu panas, Burner beserta korek apinya, glass lab, karena malamnya dipanasin panas, otomatis kalau misalnya meleleh nanti nempel di bagian palatumnya. Alhasil ukiran di bagian palatumnya nggak rapi. Itu gunanya CMS. Jadi jangan pelit-pelit ngasih CMS biar gampang dilepas juga. Bisa dilanjut. hindari pengulasan CMS secara berlebihan. Berikutnya, panaskan modeling wax atau malam merah di atas spiritus burner. Perhatikan api jangan sampai menyentuh malam merah. Hal ini dilakukan sampai malam menjadi lunak dan sedikit berubah warna kepucatan, namun tidak sampai leleh. Pastikan malam merah ke atas model kerja rahang atas. Perhatikan tekanan pada basis model rahang atas.
Pada proses ini, hindari kuku yang panjang. Potong tepian malam merah sesuai dengan bentukan yang telah tercetak pada posisi di atas oklusal. Potong juga pada bagian palatal. Kemudian bentuklah basis malam sesuai dengan outline form yang kita buat sebelumnya dengan pisau model atau lekron. Jika bentukan basis sudah mengikuti outline dengan sempurna, kemudian rapikanlah dengan menggunakan kapas yang dibasahi dengan air, kemudian dipanaskan dengan api, oleskan pada permukaan malam hingga permukaan menjadi rapi. Ulangilah prosedur tersebut sampai malam mengkilat dan rapi. Agar tampak lebih mengkilat, gunakan air yang telah diberi sabun. Gosoklah permukaan basis malam sampai permukaan terlihat lebih mengkilat. Demikian hasil permukaan akhir setelah dihaluskan dengan air sabun. Oke, tadi mungkin dari pemutaran yang tadi ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kak, izin bertanya. Iya, boleh. Langsung aja. Kan saat motong malamnya itu terkadang polanya nggak kelihatan ya, Kak. Itu gimana ya, Kak? Tipsnya biar pas motong malam itu biar pas gitu. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Jadi, untuk kalau misal kalian biar emang nggak kelihatan, jadi benar-benar dilunakin malamnya, malam merahnya, tapi jangan sampai benar meleleh, tapi panas aja. Terus kalian benar-benar tekan. Jadi, dia ngebentuk bagian palatal giginya. Jadi lebih memudahkan kalian mengira bagian servikal gigi. Jadi pastiin malamnya itu benar-benar lunak, terus ditempelin ke bagian palatalnya. Nah, nanti tekan-tekan di bagian giginya, biar kalau kalian pas ngukir itu bisa dikira-kira bagian servikalnya itu lebih terlihat dan lebih tercetak. Kalau malamnya kurang panas, alhasil kan lebih susah ya buat ngira-ngira letaknya. Otomatis kan lebih nggak rapi, jadi dilunakin, benar-benar dilunakin seperti itu. Mungkin dari Haidar ada tambahan? Kalau aku biasanya ya, satu, bikin outline-nya waktu yang di bagian interdental itu, yang ngikutin interdentalnya, itu usahakan pakai pensil yang tebal. Tebal itu maksudnya bukan garisnya yang tebal ya, tapi kehitamannya itu loh.
harus tebal. Itu supaya nanti, jadi jangan ragu-ragu kalau bikin garis itu yang tegas gitu, biar nanti dia bisa lebih kelihatan. Satu itu. Dua, biasanya menurutku yang biasanya bikin nggak kelihatan itu garisnya nggak kelihatan karena malamnya terlalu tebal. Jadi biasanya kalau aku itu malamnya panaskan, terus waktu neken itu istilahnya sambil diratakan gitu loh. Biasanya kalau dia sudah berkurang ketebalannya, biasanya warnanya itu jadi agak transparan gitu. Jadi dia kelihatan garis yang kita buat tadi. Terus sama bisa juga dilakukan yang tips yang dari Kak Aina tadi, yang kita neken kan itu kan supaya bentuknya sesuai dengan bentuk palatumnya, termasuk rugai palatinanya yang ada kasar-kasar di palatum itu, dan juga sesuai dengan interdentalnya. Makanya tadi benar juga kata Kak Aina, ditekan sampai si interdentalnya itu juga dicetak gitu. Jadi nanti kita motongnya bisa kira-kira. Atau kalau teman-teman takut, misalnya waktu motong kok takut nanti kebanyakan ya motongnya, tetap pakai yang tips yang tadi, yang ditekan interdentalnya itu. Kalau memang tetap benar-benar nggak kelihatan, ditekan interdentalnya, dan nanti waktu motong kan kita sudah tahu nih kira-kira tingginya giginya itu seberapa sih mahkota klinisnya. Jadi kalau misal sudah kayak gitu, motongnya itu jangan dibablas gitu. Dikit-dikit aja. Jadi dikira-kira supaya nggak langsung ke si garis yang kita bikin tadi. Jadi nanti begitu udah kebuka sedikit, lebih kebuka lagi, dikurangi terus sampai si garisnya itu tadi pas di potongan yang kita buat. Itu aja, pelan-pelan aja. Enak juga kok, kan kita pakainya kan ini, pakai pisau model kan, kayak pisau malam, jadi dia kecil, enak ngurangin sedikit-sedikit. Jangan lupa sambil si pisau modelnya itu, lekronnya sambil dipanaskan juga, supaya memotong lebih gampang. Gitu. Kadang juga, karena lekron kita panas, jadinya kan dia bisa melelehkan si malam merahnya tuh. Nah itu teman-teman tempelin aja, dia akan berkurang sendiri. Jadi sambil cari garisnya itu tadi di mana gitu. Jadi ditempelin sambil dia meleleh gitu, sambil dipotongin pelan-pelan sampai nah ini garisnya udah kelihatan, udah berhenti dengan kurangnya. Sudah itu aja. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin dari Cindy, apakah sudah dipahami? Sudah bisa. Terima kasih, Kak. Baik, mungkin bisa dilanjutkan, Kak. Tahapan berikutnya adalah penanaman model malam atau flasking. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu kuvet berukuran besar, mangkok karet atau bowl 2 buah, spatula gips, gelas ukur, vaselin, kuas besar, model malam yang telah kita buat sebelumnya, gips tipe 3 beserta sendok takarnya, alat pres, alat vibrator. Langkah pertama adalah melakukan blocking pada model kerja dengan gips tipe 3. Lakukan pengadukan gips tipe 3 di atas vibrator untuk menghindari adanya porus. Setelah gips tipe 3 homogen, tetap diamkan di atas vibrator agar porus-porus yang tertinggal hilang sepenuhnya. Blocking pada area geligi model kerja. Usahakan agar gips tipe 3 tidak menyentuh malam merah.
Rapikan gips tipe 3 dan bersihkan permukaan malam dengan menggunakan kapas atau tisu yang telah dibasahi dengan air, sampai tidak ada gips yang menempel di atas malam merah. Cek apakah gips tipe 3 sudah sepenuhnya menutupi bagian-bagian dari geligi dan tepian dari gips merah dirasa rapi. Biarkan gips tipe 3 hingga setting. Oke, mau nambahin penjelasan. Jadi ketika kalian ngeblocking, ini gigi-giginya, usahakan bagian servikal yang udah kalian ukir di malam merah ini tetap terlihat. Jangan sampai tertutup oleh gipsumnya atau sampai hilang gitu. Soalnya kalau misalnya ini hilang, nanti pas kalian ngepres akriliknya, servikalnya nggak bakal kebentuk. Jadi proses ini tuh penting banget, jangan sampai ininya hilang. Karena nanti kan ketika di penanaman, terus nanti kan ini bakal wax-nya bakal dihilangkan. Nah, bagian yang wax ini kan bakal diisi sama akrilik. Kalau misalnya tadi ketika ngeblocking sampai berlebih ke malam merahnya, alhasil ketika masukin akriliknya, itu nanti nggak ngebentuk sesuai dengan malam merahnya, jadi nggak sesuai dengan cervical anatomis gigi-giginya, seperti itu. Bisa dilanjut. Berikutnya, ulasi semua permukaan dari kuvet besar dengan menggunakan bahan separator vaselin. Aduk gips tipe 2 di atas vibrator. Siapkan gips tipe 2 sejumlah 8 takar dengan 90 ml air untuk mengisi kuvet bawah. Getarkan di atas vibrator untuk menghindari terbentuknya porus. Masukkan sejumlah gips putih di atas kuvet bagian bawah. Kemudian letakkan model di dalam kuvet. Perhatikan posisi dari model benar-benar di tengah-tengah dari kuvet. Kemudian tekan ke bawah dan tanamkan model dengan posisi bagian anterior sedikit lebih tinggi dari bagian posterior. Rapikan gipsum sekeliling model rahang. Dan isi rongga-rongga yang tidak terisi dengan gips tipe 2.
Rapikan sisa-sisa gips tipe 2 dan haluskan permukaan dari gips tipe 2 dengan menggunakan tangan yang dibasahi air. Kemudian, sebelum gips tipe 2 mengering, cobakan kufet bagian atas. Lihat apakah kufet dapat menutup sempurna. Bila kufet tidak dapat menutup sempurna, maka kurangilah bagian yang menghalangi tertutupnya kufet, bagian atas dengan bagian bawah. Cek kembali apakah kufet sudah rapat antara kufet atas dan bawah. Kemudian lihat jarak antara kufet bagian atas dengan tepian model kerja. Tunggu hingga gips tipe 2 mengalami proses setting. Setelah gips tipe 2 mengalami proses setting, ditandai dengan adanya fase panas dingin, pastikan kembali bahwa pada model kerja yang sudah ditanam pada kufet tidak ada lagi undercut. Kemudian, olesi seluruh permukaan gips menggunakan bahan separator vaselin. Oleskan pada semua permukaan kecuali pada malam merah. Siapkan kembali gips tipe 2 untuk mengisi kufet bagian atas. Lakukan pengadukan di atas vibrator. Pastikan sudah tidak ada lagi gelembung udara yang dapat memungkinkan terjadinya porus. Isikan gips tipe 2 di atas kufet. Isilah sampai memenuhi seluruh bagian kufet atas. Diamkan sebentar.
sebentar sampai sudah tidak ada lagi gelembung yang terjebak di bawah gips tipe 2. Tutuplah kupet bagian atas. Kemudian letakkan kupet pada alat pres. Pres kupet hingga erat. Bersihkan sisa-sisa gips tipe 2 yang keluar dari kupet. Mau nambahin penjelasan. Jadi tadi kan ketika kalian ngepres ini, pastikan tuh bagian antar kuvetnya tuh nggak ada yang kebuka, benar-benar tertutup dengan rapi. Semisal ada yang kelihatan terbuka, ada celahnya sedikit, itu bagian gipsum putihnya kalian bisa kurangi pakai pisau gips, itu bisa dikurangi pelan-pelan, dikerok pelan-pelan sampai nanti bisa tertutup dengan sempurna gitu. Terus jangan lupa juga ketika kalian nuang gipsumnya ke bagian kuvetnya itu semua bagian kuvetnya itu harus diulasi sama Vaseline, karena kalau misalnya kalian nggak ngulasi dengan Vaseline, nanti ketika selesai dilakukan perebusan itu nanti nggak bisa dibuka jadinya, jadi nempel semua, karena kan ini bakal dibuka lagi buat pengisian akrilik. Jadi perlu diingat harus di semua sisi semua sisi kuvetnya itu diulas dengan Vaseline, dan ini benar-benar dipres sampai udah nggak bisa diputar lagi gitu. Bisa dilanjut. Biarkan kuvet beserta pres sampai proses setting selesai. Proses setting selesai ditandai dengan fase panas dingin yang bisa kita lihat dari permukaan kuvet. Setelah setting, tahapan berikutnya adalah wax elimination atau proses pembuangan malam. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan, sikat gigi dengan bulu lembut, kuas, kemudian pres dan kuvet yang sudah kita siapkan sebelumnya, tali raffia, sabun, kompor, panci, dan air yang telah kita didihkan sampai dengan suhu 100 derajat Celcius. Pertama-tama buatlah tali raffia terikat pada pres. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengambilan nanti ketika proses pembuangan malam. Kemudian masukkan pres beserta kuvetnya ke dalam air yang telah dididihkan sebelumnya. Biarkan kuvet terendam di dalam air yang mendidih selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit,
Angkatlah press beserta kupet. Bukalah press. Lepaskan kuvet dari press, kemudian bukalah perlahan. Dengan bantuan pisau gips, bukalah perlahan kuvet. Kemudian buanglah sisa malam dengan cara menyiramkan perlahan air panas di permukaannya. Bisa juga menghilangkan sisa malam dengan menggunakan sikat dengan bulu lembut. Jika perlu, gunakanlah sabun untuk membersihkan permukaan gips dari sisa-sisa malam. Mau nambahin penjelasan, jadi ketika kalian lagi ngebersihin ini, pastikan yang bagian blocking yang tadi udah di blocking di bagian cervicalnya itu pelan-pelan, jangan sampai ketika disikat itu ikut terlepas. Kalau misalnya ikut terlepas kan otomatis nanti pas dimasukin akrilik nggak ngebentuk gitu bagian cervicalnya, jadi pelan-pelan. Semisal masih ada bagian malamnya nggak berpindah ke bagian sisi antagonisnya yang kayak seperti di video, masih ada sisa di model tadinya itu nggak apa-apa. Harus semuanya berpindah ke sini gitu. Jadi pelan-pelan jangan sampai bagian cervical blockingnya ini ikut terambil gitu. Bisa dilanjut. Terakhir, bilaslah kembali dengan air panas. Pastikan permukaan sudah bersih dari malam yang ditandai dengan permukaan yang kesat dan sudah tidak licin. Dan di sini dapat kita lihat ini adalah mold yang sudah berhasil kita buat dari model malam yang tadi sudah kita eliminasi. Dan tunggulah sampai dingin sebelum kita akan lakukan proses dengan akrilik. Oke, udah kan, udah selesai. Tadi mungkin ada yang mau ditanyain videonya sebelum lanjut ke soal tanya jawab, karena waktunya juga tinggal sedikit. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung di kolom chat atau langsung resen ya. Kalau mungkin tidak ada, Kak, mungkin bisa langsung ke soal saja, Kak. Ini aku mau nanya deh kalau gitu. Teman-teman sebenarnya bingung nggak sih
tahapan-tahapan itu tadi semuanya itu buat apa gitu. Jadi itu mau ngapain? Kenapa kok modelnya dimasukkan ke buffet, direbus-rebus? Belum tahu ya? Coba jawab di chat aja. Gimana? Masih kosong chatnya? Sepertinya belum tahu nih Kak. Oh ya. Jadi gini, itu tadi namanya tahapan packing akrilik. Itu adalah suatu proses, potongan proses dari pembuatan biji tiruan, biji palsu yang sering teman-teman lihat. Jadi itu tadi apa, malam merah itu dibuat apa? Kenapa kok kita bentuk sesuai sama vertikal dari bijinya? Terus kenapa kok direbus, dihilangkan, terus jadinya bolong? Itu jadi si malam merah itu tadi, intinya itu adalah sebagai cetakan kita untuk bikin basis gigi tiruan. Basis itu, kalau gigi tiruan kan ada bagian giginya sama bagian ping-pingnya yang kayak gusi itu ya. Nah itu tuh adalah bagian si gusinya itu tadi kalau di gigi tiruan. Nah makanya dia dibentuk sesuai vertikal, tapi sebenarnya karena itu tadi kita nggak ada gigi palsunya ya, nggak ada gigi putih-putihnya, gigi plastiknya itu nggak ada. Karena ini kita masih belajar dasarnya aja, makanya tadi dibikin sesuai dengan vertikal dari giginya, karena masih ada giginya. Tapi kalau nanti waktu teman-teman bikin gigi tiruan yang asli, itu nanti disesuaikan sama posisi gigi-gigi plastik yang nanti akan kita pasang ke si gusi-gusiannya itu tadi atau basis gigi tiruannya. Jadi makanya tadi awalnya kita kasih malam itu sebagai cetakannya untuk kita bikin bentuk dari akriliknya, karena akrilik itu kan dia setelah setting sudah nggak bisa sudah nggak bisa dibentuk-bentuk lagi karena dia sudah keras. Makanya kita pakai malam merah dulu itu untuk membentuk seperti bentuk yang kita inginkan. Mau bentuk basisnya itu kayak apa untuk dipasang di palatin untuk hang atas tadi. Itu kalau sudah nanti kan ditutup pakai kuvet. Dan yang sering lupa biasanya teman-teman kalau SL itu untuk tahapan ini tuh sering lupa ngasih vaselin atau bahan separator tadi ke kuvetnya maupun ke gipsnya tadi yang sudah dijelaskan tadi. Sisi mana aja yang boleh dikasih vaselin, mana aja yang nggak boleh dikasih. Itu sering lupa. Jadi nanti waktu ngelepas si basisnya itu tadi dari kuvetnya, jadinya susah karena dia nempel. Atau kalau nggak gitu antara kuvet atas dan kuvet bawah, karena lupa nggak dikasih bahan separator, akhirnya dia nempel. Karena kan itu gips ya, kayak semen gitu. Jadi kalau nggak dikasih separator, nggak dikasih licin-licin tadi, vaselin itu tadi contohnya, dia akan nempel jadi satu. Dia jadi satu bongkahan batu gitu. Itu yang sering lupa, jadi itu harus selalu ingat. Nah setelah itu direbus, kan karena dia bisa meleleh, makanya tadi direbus. Dilelehkan supaya terbentuk cetakan negatif namanya. Makanya tadi dia ada lubang gitu kan. Ada lubang, setelah itu kita isi pakai akrilik. Yang mana kita di sini pakainya heat cured akrilik, yang mana akriliknya itu akan mengeras, terpolimerisasi kalau kita lakukan pemanasan atau kita rebus itu tadi. Dan tadi setelah dia bolong, setelah kita lelehkan si malam merahnya, terus dibersihkan, baru kita masukkan akriliknya ke situ kan. Tekstur akriliknya tadi. Dipres. Kenapa dipres? Karena si heat cured akrilik itu dia punya sifat, dia itu cenderung mengembang. Bahannya itu kalau dia sudah keras, dia itu bisa mengembang. Jadi volumenya bertambah besar. Makanya kita press dulu pakai press hidrolik tadi. Setelah direbus, saat direbus pun kita kuvetnya tetap dipres lagi pakai alat press yang besar tadi yang ikutan direbus tadi. Begitu sudah direbus ya mengeras, jadilah kan dilepas tadi hasil akriliknya yang sudah keras karena kita rebus.
jadilah itu basis gigi tiruan, yang mana nanti kalau waktu di blok 12 ya, nanti waktu prostodosia atau tentang gigi tiruan, nanti dia jadi si langit-langit mulutnya tuh kalau di gigi tiruan, kayak gitu nanti aplikasinya. Jadi ini belajar dasarnya dulu tentang si sifat-sifatnya hidrokrilik sama malam merah tadi, makanya teman-teman di sini belajarinya basicnya dulu. Gitu. Oke, langsung bahas pertanyaan aja kali. Kurang berapa menit ini waktunya? Kurang 15 menit. Oke. Oke, mungkin dari soal pertama itu ada pertanyaan itu cara membedakan manfaat resin komposit dan GIC. Nah, oke, jadi kalau misalnya resin komposit itu pure untuk restorasi. Kalau emang GIC kan macamnya banyak. Ada yang banyak tipenya kan, GIC ada tipe 1 untuk luting, tipe 2 restorasi, tipe 3 untuk lining. Nah, untuk membedakannya, kalau misalnya resin komposit ini, untuk GIC sendiri itu menumpat untuk gigi sulung. Kenapa digunakan untuk gigi sulung? Karena GIC ini kan punya kandungan fluoride release. Jadi penting banget karena fluoride ini dapat untuk mencegah gigi berlubang gitu. Terus habis itu juga buat lesi-lesi karies kelas 5 dan kelas 3. Mungkin aku bakal share gambarnya dulu kali ya untuk macam-macam kariesnya. Untuk next. Jadi kalau misalnya ini nice to know aja karena kalian belum waktunya juga, ini cuma untuk membedakan indikasi komposit sama GIC itu dilihat dari keadaan rongga gigi mulutnya, keadaan kariesnya itu sebelah mana. Jadi semisal dia di kelas 3, dia ada berada di bagian proksimal gigi anterior, tapi tidak melibatkan insisal, itu maka dia bisa menggunakan GIC. Dan di bagian kelas 5, di bagian cervical, gigi anterior maupun gigi posterior, itu bisa menggunakan GIC. Sedangkan kalau misalnya resin komposit, itu dia yang permukaannya melibatkan lebih luas, seperti misalnya dia melibatkan permukaan labial yang lebih luas. Nah, itu perlu menggunakan komposit, karena komposit itu juga memiliki estetik warna yang lebih baik daripada GIC, menyerupai warna gigi sesungguhnya. Jadi kalau misalnya emang gigi permanen lebih seringnya menggunakan resin komposit gitu. Mungkin dari Haidar ada yang mau ditambahin tentang GIC sama komposit? Oke. Mungkin lebih ke ini ya, kapan pakai GIC, kapan pakai komposit gitu. Kalau komposit itu biasanya dipakainya cenderung di gigi anterior, karena dia punya sifat fisik yang bagus. Di situ warna, terus transparansinya, dan lain-lain. Makanya dia menyerupai warna gigi asli, kayak yang sudah disampaikan. Terus bisa juga dipakai di posterior, kadang-kadang. Kalau GIC itu lebih ke karies-karies yang dia melibatkan, yaitu kariesnya lubang itu sampai dentin, dia lebih dalam. Karena si GIC ini kan perlekatannya secara kimiawi ya, jadi dia adesi gitu, jadi antara satu zat dengan zat lain. Biasanya kalau dentin itu dia butuhnya perlekatannya secara kimiawi itu tadi, jadi dia makanya biasanya pakai GIC. Dan juga kayak yang disampaikan sama Kak Aina tadi, ada sifat yang namanya fluoride release, jadi dia bisa melepaskan fluor itu tadi supaya membantu menyembuhkan si dentinnya ini tadi. Nah, dia cenderung pakai GIC. Dan bahkan kadang-kadang itu ada juga kasus-kasus tertentu, misalnya dia karies nih, giginya bolong di bagian oklusal, dia dalam banget. Ada juga kasus yang kayak gitu, maka dia pakai teknik, mungkin sudah belajar juga ya, namanya teknik sandwich, atau kita itu yang di bagian dentinnya pakai GIC, baru nanti bagian enamelnya kita pakai yang komposit. Jadi perpaduan gitu, bisa pakai dua-duanya gitu, kayak gitu. GIC itu juga biasanya dipakai di, bukan biasanya ya, kalau di gigi desidui, di gigi anak, itu pakai GIC juga, kayak gitu.
Dan kalau GIC ini dia sifatnya lebih mudah ini ya, larut sama air liur. Jadinya dia perlu di varnish. Varnish itu kayak bahan pelindungnya gitu supaya dia jadi kayak diolesi cairan gitu supaya dia itu nggak gampang larut sama air liur. Gitu. Sudah jelas apa? Mau ada yang ditanya lagi? Mungkin sudah cukup jelas, Kak. Bisa ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Monggo, Aina. Oke. Pertanyaan kedua, yaitu tujuan dari adanya ekspansi tinggi pada bahan gipsum tipe 5. Oke, sebelumnya ini pertanyaannya meluruskan dulu ya. Jadi maksudnya itu gipsum tipe 5 kan macam-macam macam-macam gipsum itu ada 5 ya. Ada yang Oke, untuk yang gipsum tipe 5 sendiri, namanya itu kan dental stone, high strength, high ekspansi. Jadi memang dari 5 tipe gipsum itu, hanya gipsum tipe 5 lah yang mempunyai ekspansi yang tinggi. Gitu. Kenapa dia memiliki high ekspansi? Tujuannya itu karena biasanya untuk penggunaan gipsum tipe 5 ini, itu biasanya digunain untuk proses untuk dikirim ke lab untuk dijadikan kerangka logam atau casting gitu. Jadi gigi-gigi yang udah nggak bisa ditambal secara langsung itu model studinya itu harus dikirim, model kerjanya itu harus dikirim ke lab. Nah, untuk jenis bahan yang digunakan itu gipsum tipe 5. Dia menggunakan karena dia memiliki high ekspansi karena kan bahan yang digunakan nanti itu menggunakan metal seperti itu. Oke, mungkin dari aku seperti itu. Mungkin dari Haidar ada yang mau ditambahin tentang ekspansi? Sudah cukup jelas. Oke. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain? Ini dari teman-teman, apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Kak. Oke. Mungkin bisa lanjut, Kak. Lanjut ya. Lalu selanjutnya yang ketiga, yaitu yang mempengaruhi shelf-life alginat. Gitu. Oke. Jadi alginat ini kan rentan banget ya sama suhu. Jadi dia itu kenapa alginat itu harus benar-benar disimpan dalam suhu yang benar-benar dingin, kering, tapi tertutup rapat gitu. Jadi misal kalian udah pernah buka alginat, terus habis itu kalian simpan selama setahun, itu belum tentu masih bisa digunakan. Karena bisa jadi terpengaruhi oleh suhu. Itu kenapa apa yang mempengaruhi shelf-life alginat itu utamanya kuncinya itu dari suhu sendiri. Dan tadi yang udah aku sampaikan, kalau misalnya kalian habis mencetak menggunakan alginat, nah itu kalian gunain langsung diisi dengan gipsumnya. Kenapa? Karena alginat itu rentan banget dipengaruhi sama suhu. Kalau misalnya dia dibiarkan di ruang terbuka, dia maka bisa mengerut atau shrinkage. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau isi, itu kalian bisa pakai kain lembab seperti itu. Jadi benar-benar kalau misalnya menggunakan cetakan alginat itu diperhatikan lingkungan sekitarnya. Jadi kalau misalnya nggak mau berubah, biar akuratnya lebih detail dan tidak terjadi pengerutan, alhasil kan anatominya berubah. Nah, itu sebaiknya langsung diisi dengan gipsum seperti itu. Mungkin dari Haidar ada yang mau ditambahin? Ini aja, sedikit aja. Shelf life itu kan ini kan usia penyimpanan gitu kan, waktu penyimpanan. Biasanya waktu penyimpanan ini juga ngaruhnya ke setting time-nya. Jadi semakin lama si alginatnya ini kita simpan, nanti kita ada di kita sudah kebuka gitu, dan terus ditutup lagi terus kita simpan. Biasanya setting time-nya itu bakal lebih lama daripada waktu kita masih barusan beli, waktu baru. Itu akan lebih cepat. Karena dia istilahnya kualitasnya udah berkurang gitu ya. Jadinya reaksinya terjadinya lebih lambat gitu. Kayak gitu aja. Ada kelebihan dan kekurangannya sih kalau misalnya masih baru, cepat, itu untungnya pasiennya, supaya pasiennya nggak mual. Kalau settingnya lama kan pasiennya mual tuh, keburu muntah. Cuman kalau
settingnya cepat juga, mungkin kalau kitanya belum terlalu jago-jago banget gitu, jadinya nanti udah terlanjur setting tapi kita posisinya belum benar atau dan lain-lain kayak gitu. Sudah itu aja. Sudah jelas? Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman, apakah sudah jelas? Mungkin sudah, Kak. Sudah Bisa jelas. dilanjutkan. Oke. Ini nomor 4 sudah kali ya, 4 sama 5 ini tadi. Mirip-mirip. Sama ya. Iya, sama, Kak. Komposisi tiap bahan tumpatan. Waduh, ini mah ada di buku. Ya, ini sebenarnya kita juga nggak hafal ya komposisi dari bahan tumpatan. Mungkin dari PPT Dokter Lalika pasti sudah menjelaskan Ya, ya itu tentang dibaca lagi ya komposisinya. di teori. Ya, soalnya juga nggak hafal untuk komposisi yang ada di. Oke. Nomor 7, lebih unggul dan sering dipakai yang Lanjut mana? untuk Komposisi nomor atau JIC? 7. Aina dulu aja, monggo. Oh ya, oke. Jadi kalau misalnya lebih unggul mana, itu nggak bisa dipatok rata, mana yang lebih unggul, lebih bagus GIC atau komposit. Balik lagi ke kondisi gigi pasien tersebut, cocoknya untuk pakai GIC atau komposit. Jadi nggak bisa dipatok rata mana yang lebih unggul. Semisal dia kariesnya, gigi berlubangnya itu di bagian servikal. Nah, otomatis pakainya GIC, bukan komposit. Jadi nggak bisa dipatok rata mana yang lebih unggul. Jadi tergantung dari keadaan gigi pasien tersebut gitu, dan disesuaikan dengan indikasinya masing-masing. Seperti yang tadi udah dijelaskan di nomor 1. Misal gigi anterior, ya otomatis lebih menggunakan komposit karena lebih estetik, warnanya menyerupai gigi. Kalau misalnya tambahan dalam gigi posterior, otomatis perlu menggunakan GIC. Dan tadi kan sudah dijelaskan juga ada teknik sandwich. Jadi GIC-nya itu bisa digunakan sebagai basis karena lubang kariesnya itu terlalu dalam, otomatis itu perlu menggunakan GIC karena kan GIC tadi kan punya kandungan fluoridnya ya. Nah, itu baru nanti atasnya enamelnya baru pakai komposit seperti itu. Jadi untuk unggul atau enggaknya itu tergantung kasusnya sesuai dengan indikasinya. Seperti itu. Mungkin dari Haidar ingin menambahkan? Oke. Ada juga yang namanya, kan ini dia nanya nih, unggul dan sering dipakai yang mana? Ada yang justru bahan baru ya. Dia menggabungkan keunggulan dari masing-masing si komposit sama GIC. Namanya reinforced glass ionomer cement. Jadi itu dia sifatnya digabungkan, yaitu punya fluoride release itu tadi, bisa melepaskan fluoride ke dentin. Terus dia juga kuat karena ngambil sifat dari komposit, dia lebih kuat daripada GIC, dan juga dia estetik. Jadi ada bahan yang namanya tadi reinforced GIC atau GIC yang diperkuat. Itu juga ada bahan kayak gitu. Itu kalau mau browsing silakan ada. Itu juga. Oke. Lanjut kali ya. Mohon maaf, Kak, waktunya sudah habis, Kak. Oh gitu. Ya. Sudah. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya bisa ditanyakan langsung, bisa lewat chat mungkin, Kak, atau menghubungi Kakak, atau bisa juga ya mungkin nanti mencari di PT mungkin masih ada. Baik, teman-teman, terima kasih karena waktu sudah habis. Teman-teman bisa dipersilakan untuk kembali ke main room karena akan diadakan post-test dan juga penyerahan untuk peserta terbaik. Terima kasih. Mungkin Kak Tenter juga bisa ke main room, Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Terima Kak. kasih, Kak. Ya, semoga lancar ya. Terima kasih juga. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.
Makasih ya teman-teman, bisa kembali ke main room ya, nanti biar nggak nyantol ke PR-nya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, bisa ke main room ya. Kaila, Kamilah, Mutia.